datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini saya kembali hadir menyapa penonton setia channel YouTube Total Quality Indonesia. Karena pada hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari para pimpinan-pimpinan hebat ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Total Quality, silakan dipencet tombol merahnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya teman-teman terus bisa mendapatkan video-video terupdate dari kami. Bagi teman-teman yang punya Twitter, yang punya Instagram, jangan lupa juga di follow Instagram dan Twitter dari Total Quality di @totalquality.id. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Darmanto selaku General Manager dari Adiwangsa Hotel. Selamat siang Pak Darmanto. Selamat siang Mbak. Aduh aku lupa dengan Mbak siapa ini ya? Desi Pak. Oh Mbak Desi. Mbak Desi, tadi saya lepas masker, sekarang saya lepas lagi ya. Saya izin. Oh iya Pak. Vaksinnya sudah di booster kok dan selagian aman kita. Sudah aman alhamdulillah ya Pak ya. Gimana Pak kabarnya di Solo juga? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar bagus. Ya ini untuk industri pariwisata di Solo, Jogja. Kalau Jogja sih saya nggak terlalu mantau ya, tapi kalau di area kami sendiri untuk di Solo Raya memang sudah mulai bergeliat. Dan ini terbukti dari event tahunan ya, event tahunan reguler itu sekarang sudah mulai bagus. Hampir semua hotel kebagian kue dan penuh. Artinya kan ekonomi mulai tumbuh untuk yang di Solo Raya khususnya di periode seperti ini ya. Kami sebagai penyedia jasa hotel, restoran, kafe itu sudah mulai bergeliat saat ini. Alhamdulillah mulai bagus. Ya, apalagi sekarang tinggal semingguan lagi ya Pak ya, berarti ya. Puasa awal bulan Mei itu sudah Lebaran seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Nah, gini Pak, pemerintah sendiri kan juga sudah tidak ada larangan untuk mudik lagi ya Pak ya, karena kita sudah kurang lebih 2 tahun ya tidak mudik mungkin ya Pak ya, dan alhamdulillah tahun ini mungkin sudah dipermudah untuk kita bisa mudik ya Pak ya. Otomatis ya kemungkinan masyarakat berbondong-bondong untuk mudik dan lain sebagainya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak ini Pak ya, selaku Bapak ini kan pemain di sektor pariwisata khususnya hotel ya Pak ya. Bagaimana sih Pak Darmanto melihat antusiasme masyarakat untuk tahun ini Pak di masa-masa liburan Idul Fitri Pak gitu? Iya. Jadi kalau kami khususnya di dunia pariwisata ini khususnya di perhotelan itu saya kira semua melakukannya ya. Artinya begini. Untuk menentukan apa yang harus kita lakukan ke depan, itu kita tidak terlepas dari apa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin di periode yang sama. Minimal di 2020 dan 2021 kita punya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Walaupun untuk secara grafik naik turunnya luar biasa, jugglingnya luar biasa benar. Dan saat ini kita ini menghadapi era ambigu ya. Era di mana saat ini kita susah untuk memprediksikan besok mau seperti apa, besok ini pasarnya akan seperti apa, itu ambigu semuanya, gitu loh. Secara prediksi harusnya tanggal-tanggal sekian ini sudah mulai bergerak untuk kamar gitu ya, room, akupensinya. Tapi sampai saat ini pun juga belum terlalu bergerak, gitu loh. Ini yang saya maksud adalah untuk pemudik ya, karena kita ya, kalau periode mendekati Lebaran ini otomatis kita fokus untuk di pemudik, gitu loh. Ini pun juga belum bergerak. Dan pantauan dari OTA kami itu sampai dengan akhir Ramadan tanggal 29-an itu pun pergerakan nggak terlalu bagus. Justru setelah Lebaran tanggal 3, 4, 5, 6 itu bagus. Gitu. Nah ini kan pemerintah sudah membuka keran ya. Sudah membuka keran untuk bahwasanya orang sudah mulai mudik asalkan sudah booster seperti itu ya. Itu luar biasa. Kami ini bekerja sama dengan beberapa travel secara informasi maupun aktual ya. Saya dapat informasi dari beberapa travel itu memang tiket untuk dari Jawa Barat ya khususnya Jakarta, itu Bandung itu sudah sold out semuanya. Baik kereta api, bis itu sudah. Gitu loh. Nah kan kemarin dari pemerintah pun sudah men-sounding ya, bahkan ada 7.000 pemudik nantinya yang akan memasuki Jawa Tengah. Itu mungkin 20% sampai 30% itu
pakai kendaraan pribadi, sisanya ya pakai apa? Transportasi. Pakai kendaraan umum. Iya. Nah, segmen kita ini sebetulnya variatif, mulai dari yang kendaraan pribadi ini sampai segmen umum, karena kita tahu ya bahwa 2 tahun lebih kita tidak boleh mudik seperti itu ya. Dan ini keran sudah mulai dibuka, ini euforianya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, tapi ya kita masih ketar-ketir ya sampai saat ini kita bisa menentukan ini kamarnya bagaimana ini ya gitu loh. Jadi yang saya maksud dengan era ambigu itu seperti ini. Tapi mau bagaimanapun juga kami tetap siap. Ya, kami sudah mempersiapkan segalanya gitu loh. Berdasarkan tahun lalu itu seperti apa di periode yang sama, ini kan lebih positif ya. Itu strategi marketingnya seperti apa, strategi operasionalnya seperti apa, pricing strateginya seperti apa, sudah kami persiapkan semua. Ya insya Allah ini benar-benar terjadi sama kita dan ini bisa memenuhi target kita gitu loh. Seperti itu Mbak Desi. Oh mungkin gini Pak, mungkin kan karena sudah 2 tahun nggak pernah kumpul sama keluarga, mungkin kepikirannya saya mau nginep-nginep dulu lah sama keluarga saya, baru nanti after itu kan masih ada cuti sampai tanggal 8 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu barulah saya liburan kayak gitu loh Pak, mungkin ya Pak ya. Sebetulnya tren seperti itu memang terjadi, tren seperti itu terjadi dan kami mempersiapkannya. Jadi kami ini masih mengkotrai yang mana ini tidak 100% orang itu benar-benar bebas itu enggak. Masih ada sedikit ketakutan gitu loh. Tetapi sedikit ya, bukan sama seperti kemarin. Nah, ada sebagian orang yang merasa sedikit ketakutan mengenai hal ini itu tetap kita akomodasi ya. Sebagai contoh begini. Lebaran ini kan orang mudik yang ketemu dengan keluarga. Trennya itu adalah hari pertama itu mereka ketemu dengan keluarga, sore atau mungkin hari keduanya udah hilang kemana. Ada yang piknik, ada yang mengunjungi teman, ada yang reuni, udah ada yang kuliner seperti itu. Jadi esensinya sudah bergeser sekarang ini, sudah ke lifestyle dan entertain, bukan lagi ke apa ya, ritual agama, itu sudah bergeser sekarang. Nah ini kami sudah menangkap hal ini. Bahkan nanti di periode Lebaran ini kami sudah mempersiapkan sebuah tren baru. Jadi kita menyebutnya adalah Bakdan Neng Adiwangsa. Jadi Bakdan di Adiwangsa. Bakdan itu Lebaran. Dalam istilah Solo itu Lebaran itu bodo gitu loh. Bakdan Neng Adiwangsa gitu. Kami mempersiapkannya di periode Lebaran 1, 2, 3 itu kami persiapkan, yaitu kami sudah persiapkan wahana baru. Itu mini zoo seperti itu mini zoo itu. Jadi saya pengennya adalah keluarga ini kalau mau piknik itu nggak usah kemana-mana, ya udah ke Adiwangsa saja. Toh juga bisa menikmati kok. Misalnya mau berenang, kolam kita itu olimpik besar kolamnya Pak. Iya, dan sekarang kita mengantongi review positif itu ribuan dari kolam itu buka sampai saat ini loh. Saya kira ini cukup. Terus kemudian fasilitas kami yang lain kita tambah, yaitu tadi contohnya adalah kita ada mini zoo. Anak-anak ini kan suka ya. Iya. Kalau mereka pergi ke satu tempat, ya orang akan lebih memilih anak saya mau kemana kan begitu. Nah, jadi fasilitas anak-anak yang saya utamakan di sana. Kita siapkan mini zoo. Mini zoo ini anak-anak bisa berfoto, ngasih makan binatang, ya kan. Terus dia bisa nanti ada edukasinya, misalnya seperti itu. Contoh adalah ini binatang apa, habitatnya di mana, terus makanannya apa, itu bentuk edukasi. Jadi liburannya mereka tidak sia-sia bagi saya gitu. Gitu. Terus sisanya lagi kami siapkan gel blaster competition. Jadi kayak airsoft gun begitu. Tapi menggunakan pelornya itu jelly blaster, jelly yang nggak sakit lah begitu. Dan ini bisa untuk keluarga gitu. Karena kan kita punya kebun yang luas ya. Iya. Area outdoor yang luas. Jadi itu yang kami manfaatkan begitu. Dan ini kita masih kita project dulu, nih masih tarik ulur ya antara beberapa vendor juga. Saya mau adain juga nanti di hari pertama atau kedua itu pawai obor begitu. Jadi ini konsepnya bukan ini ya, bukan takbiran begitu, bukan. Tapi mengacu kepada itu, karena kan
semua yang tinggal di hotel kami kan belum tentu semuanya Muslim. Tetapi dengan budaya seperti itu akhirnya kita serap menjadi pawai obor. Itu kita udah persiapkan. Gitu. Ini beberapa hal. Terus untuk dinner, untuk breakfast pasti kita juga berbeda. Di kolam renang pun kita sekarang sudah kita tambah persiapan untuk Lebaran ini. Kita tambah fasilitas-fasilitasnya, ada mainan anak-anak gitu. Di kebun mangga pun juga kita siapkan. Yang kemarin nggak ada ayunan, kita tambah ayunan. Kasih ayunan. Macam-macam. Kita sudah tambah seperti itu. Itu artinya apa? Itu dari sisi marketing kita udah, menurut kami siap menampung keluarga-keluarga pemudik ini loh. Yang mana mereka itu mau piknik di tempat lain pun juga agak sedikit takut ya. Takutnya namanya kerumunannya mungkin rame gitu ya Pak. Dari segi biaya juga lumayan Pak, nambah lagi kan. Iya betul. Nah mereka pada saat di Adiwangsa itu all in lah. Stay dapat, kuliner sudah dapat, pikniknya pun juga sudah dapat. Begitu maksud kami. Jadi itu yang kami persiapkan sampai dengan saat ini ya. Terus kemudian di periode Lebaran ini ya, mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 7. Jadi mungkin sekarang saya hitungnya adalah H-3. Kalau biasanya kan H-7 begitu ya. Sekarang enggak. Sekarang H-3 ini pergerakannya. H-3 sama mungkin H+5, 6, 7 begitu kami sudah persiapkan. Contohnya adalah tamu-tamu yang datang di tempat kami ini kan bukan tamu-tamu lokal ya. Artinya pemudik yang dari Jakarta, Bandung gitu. Ya, saya tidak mau mereka kecewa. Ya, saya sudah persiapkan beberapa hal ya. Contohnya adalah kamar kita buat bagus ya. Saya menginginkan ke tim kami itu adalah untuk room itu zero complaint to equipment. Saya perbaiki semuanya, saya persiapkan spare partnya, kita persiapkan gitu. Dan perlu tambah Mbak, ini perlu ketahui bahwasanya saya persiapkan car wash free untuk tamu. Oke, itu sudah beberapa waktu lalu terakhir saya ke Adiwangsa sepertinya sudah ini ya Pak ya? Iya, sudah open ya? Tapi tahun lalu belum ada ya, tahun ini ada. Nah, jadi memang itu kami persiapkan untuk periode ini. Oke. Kami gunakan untuk periode ini supaya apa? Supaya tamu-tamu ini stay di sini, besok mau ke tempatnya saudara itu mobilnya bersih gitu loh. Dan mereka akan membawa kenangan positif ya, berita positif gitu, stay di sini. Itu harapan kami sih. Gitu loh. Pikniknya dapat, kulinernya dapat, fasilitasnya dapat gitu. Itu harapan kami. Begitu. Berarti kalau saya bisa simpulkan ya Pak ya, Adiwangsa sendiri, Bapak dan tim itu memanfaatkan ya Pak ya, lahan, ruangan yang sudah ada di sana ya Pak ya, untuk ditambahkan hal-hal yang baru lah Pak, seperti itu ya Pak ya, supaya bisa menjadi hotel yang beda daripada hotel-hotel yang lainnya ya Pak ya. Betul sekali. Dan saya merasa ya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan kami adalah the only one di Solo ini hotel yang sudah mulai mempersiapkan Lebaran. Orang paling hanya mempersiapkan halal bihalal, dinner seperti itu, kita udah biasa, itu paketnya sudah ada. Jadi kami sudah tidak luar biasa lagi. Yang luar biasa adalah yang tidak dilakukan sama orang lain, yaitu fasilitas-fasilitas begitu. Dan untuk yang namanya cuci mobil ini kami satu-satunya hotel di Solo yang menggunakan fasilitas ini. Cuci mobil ini free, benar-benar free. Gitu. Ya, kalau saya ke Adiwangsa itu memang ya nyaman ya Pak ya, karena hotelnya itu juga kayak rumah banget gitu loh Pak, luas ya Pak ya, benar-benar masuk itu enak dan lain sebagainya, karyawannya juga ramah gitu, tenang ya, betul Pak, tenang. Kadang kan kalau di hotel kan kepengennya istirahat full dan lain sebagainya kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian ya Pak ya, pastinya kan 2 tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi yang mungkin orang-orang tidak berani untuk stay di hotel terlalu lama dan lain sebagainya ya Pak ya. Menurut Pak Darmanto ini kira-kira apa sih Pak tantangan-tantangan yang mungkin Bapak akan hadapi ke depan ini ya Pak ya, di masa-masa libur Lebaran ini? Mungkin ada
perbedaan Pak dari liburan sebelumnya Pak, seperti itu. Menurut Bapak apa selain terkait tentang protokol kesehatan ya Pak ya, kalau itu kan pasti harus ada sampai saat ini Pak. Seperti itu Pak Monto. Jadi gini Mbak Desi, yang namanya pandemi ini mengubah behavior customer ya. Pandemi ini sudah mengubah pola pikir dari semua orang. Pandemi ini mengubah harga. Pandemi ini mengubah strategi. Nah, inilah yang berimbas nanti untuk di pergerakan bisnis kita ke depan, khususnya di perhotelan ya kami seperti ini ya. Kalau misalnya prokes yang harus diterapkan, kami sudah prokes. Contohnya adalah saya menerapkan yang namanya spray untuk disinfektan seluruh area itu sehari bisa 2-3 kali di titik-titik yang ada tamunya. Kemudian fasilitas prokes kami sudah tersertifikasi oleh CHSE dan ini ada program baru dari pemerintah untuk seluruh karyawan kami telah di booster, kemudian ada stikernya itu kami sudah mengajukan. Sebelum lebaran ini nanti kami sudah dijadwalkan ada stiker tersebut dan itu yang akan kami blastingkan ke seluruh tamu ya, ke sosmed segala macam seperti itu. Terus selain yang namanya prokes, ada beberapa hal yang sedikit menjadi challenge ya, bukan kami saja, semua, harusnya semua kalau teman-teman ini sadar, yaitu masalah apa ya, masalah perubahan gaya hidup. Oke. Jadi sekarang ini masa ambigu ya, semua orang itu tidak punya prediksi besok mau ngapain, besok seperti apa, semuanya instan, semuanya serba instan. Dan sosmed ini adalah berperan penting. Sangat penting sekali. Sekarang aja ya Bu, dalam periode pandemi ini ya, saya masih mengandalkan OTA, online travel agent itu 65% akupansi dari OTA. 65%. Artinya apa? Orang itu sudah mulai mengurangi bersentuhan dengan banyak orang. Iya, karena emang tujuannya seperti itu saya juga tidak tahu ya. Tapi sekarang ini gini, dengan pola yang baru seperti ini, kita sangat riskan sekali. Jadi gini loh, begitu orang itu tidak merasa puas dalam konteks apapun, mereka itu dengan sangat gampangnya itu jarinya itu ngetik sesuatu gitu loh. Kalau mereka nggak nyaman dengan apa yang dia harapkan atau ekspektasinya di luar dari yang dia dapatkan, dia akan komen. Ini cukup bahaya, cukup berbahaya. Saat ini ya cukup banyak ya properti itu yang bisnisnya drop secara grafik itu karena komen yang buruk. Contohnya adalah seperti ini. Jika Mbak Desi ini posisi di Surabaya kan sekarang ini ya? Iya Pak. Surabaya. Kalau Mbak Desi itu besok pagi itu harus ke Solo misalnya. Nah, Solo itu kemudian ada titiknya karena Mbak Desi acaranya dekat apa namanya, dekat Manahan misalnya seperti itu, Stadion Manahan. Dan Mbak Desi tidak punya saudara di sana. Acaranya panjang, yang mengharuskan Mbak Desi harus tinggal atau stay untuk beberapa hari. Mbak Desi di Surabaya harus ke Solo besok, ya kan? Mbak Desi tidak punya saudara, Mbak Desi harus stay beberapa hari. Apa yang Mbak Desi lakukan? Ambil handphone, betul? Cari-cari hotel. Cari-cari hotel, betul ya? Betul. Kemudian di mesin pencari ketik titiknya, karena kita harus di area dekat Manahan, ya kan? Kemudian Mbak Desi akan ketik hotel dekat Manahan, begitu ya? Ya. Kemudian di situ akan muncul banyak hotel. Setelah muncul banyak hotel, Mbak Desi akan pilih kan? Betul. Betul ya. Setelah Mbak Desi pilih, mungkin berdasarkan bintang yang Mbak Desi inginkan atau berdasarkan rate misalnya. Oke, Mbak Desi berdasarkan rate sekian sampai sekian sudah ketemu. Oke ya. Kemudian Mbak Desi pilih salah satu hotel itu. Setelah pilih, Mbak Desi masuk ke web kan sana kan? Ya, betul. Kemudian Mbak Desi akan lihat seperti apa tuh hotel yang akan saya pilih ini. Kamarnya gitu Pak. Kamarnya dan sebagainya. Oke, kemudian Mbak Desi akan menemukan komen-komen negatif. Kamarnya kotor. Tidak sesuai gambar. Tidak ramah, tidak sesuai dengan gambar. Banyak komen negatif, breakfastnya jelek, makanannya nggak enak. Check-innya lama. Kamarnya bocor, check-innya lama. Pertanyaan saya,
Mbak Desi jadi check-in di hotel itu nggak? Enggak kayaknya Pak. Itu lah. Ngeri nggak? Ngeri Pak. Nah ini sangat berbahaya sekali. Artinya tamu itu hanya menghabiskan beberapa jam ya untuk di satu properti itu. Dia akan check-in jam 2. Setelah jam 2 kemudian dia ke kamar. Mungkin di kamar total mungkin 6-7 jam. Sisanya di area, bisa breakfast, lobby area, sama fasilitas hotel. Kalau dia stay 1 kali 24 jam di hotel itu rata-rata 20-an jam, bukan 24 jam. Ada beberapa menit yang kira-kira itu mereka komplain aja akan terbawa sampai besok. Iya betul Pak. Betul kan? Itulah. Makanya ini salah satu challenging untuk di bisnis kami. Iya, di bisnis kami ini sangat challenging sekali. Itu yang harus kami atasi. Kami harus mentraining semua staff kan. Karena tidak semua staff kami ini benar-benar staff. Karena ada anak training juga, anak magang. Nah ini sangat complicated dan challenging dan bagi kami asing gitu loh. Karena ini pada saat Mbak Desi masuk satu hotel, Mbak Desi tidak akan tahu dan saya kira juga tidak mau tahu, ya kan? Anak ini tuh statusnya anak magang atau sudah karyawan, tidak akan peduli, bener nggak? Betul Pak, betul. Nah, selama dia itu pakai uniform, pakai seragam, dia melayani, ya kita akan menganggap itu karyawan, betul? Betul Pak, betul. Nah, itulah. Ini challenging sekali. Di sisi lain, kami ini sebagai pengelola ini juga harus memikirkan biaya pengeluarannya seperti apa. Dan dari sisi manning kan. Tapi di sisi lain kita juga tidak mau kehilangan muka buruk di hadapan tamu dikarenakan pelayanan yang buruk. Nah ini challenging sekali bagi kami. Ya, itu tadi sharing-sharing dari Pak Darmanto di part kita yang pertama. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali ke part kita yang kedua, masih di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, yang perlu kita hadapi di periode Lebaran ini, tamu luar kota ini sangat mudah sekali untuk komen. Karena apa? Ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Pengalaman baru, euforianya sangat luar biasa, ekspektasi mereka sangat luar biasa. Begitu dia masuk di salah satu properti, contoh di tempat kami, ekspektasi mereka adalah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Betul. Harga, pelayanan, fasilitas.